Shalom, sangat penting setiap saat kita menyadari, kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau bangun pagi, ya kita renungkan, kita perkatakan bahwa God is good all the time. Tuhan itu selalu baik setiap saat, dan kita ingat bahwa di surat Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. God is love, dan dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa dia selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Hanya diperlukan kehendak bebas kita yang mau diarahkan supaya sepakat dengan apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Dan kalau kita terus mengikuti tuntunannya, kita akan melalui setiap kesulitan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa memang Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya. Nah, kali ini saya mau teruskan tentang bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus yang ketika ada di muka bumi, dia senantiasa punya waktu pribadi dengan Bapanya. Ya. Ketika selesai pelayanan, dia suruh murid-muridnya pergi, ya, duluan naik perahu ke seberang. Orang-orang banyak disuruh pulang dan dia sendiri naik ke bukit, ya, untuk berdoa sendirian. Dan saya percaya itulah saatnya dia mendapatkan tuntunan dari Bapanya. Sehingga selanjutnya dia menemui murid-muridnya yang sedang berlayar, yang sedang naik perahu di Danau Galilea dan dia berjalan di atas air. Nah, gambaran tentang Yesus berjalan di atas air ini sebenarnya menggambarkan banyak hal, ya. Bukan saja artinya secara fisik jalan di atas air, tapi ini berarti berjalan atau menerobos melalui kemustahilan, ya. Karena kan secara logika nggak mungkin orang jalan di atas air. Tapi Tuhan Yesus melakukannya. Dan ada orang yang tertantang, ya, untuk jalan di atas air juga, namanya Petrus, dan dia bilang, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku juga jalan di atas air dan mendapatkan Engkau." Ya. Jadi ini kita bisa belajar di sini bahwa ketika ada situasi yang nampaknya mustahil, dan ini kan masa-masa yang sulit, ya, karena dikatakan kalau kita baca konteksnya di Alkitab ini, murid-murid ini sedang kesulitan karena ada gelombang, ya, ada angin sakal dikatakannya, sehingga mereka sedang mengalami kesulitan, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika kita berada di suatu kesulitan, masalah, lalu kita belajar untuk percaya, dan kita menantikan Tuhan itu memberikan tuntunan yang spesifiknya, yang namanya rema, seperti yang Petrus alami, sehingga akhirnya dia itu bisa berjalan di atas kemustahilan, ya. Ini hal yang baik sekali, ya. Nah, kita bisa lihat kenapa Yesus bisa ngalami, ya, dan dia tunjukkan dia jalan di atas air. Karena memang di Matius 14 di ayat 23 kita lihat bagaimana Yesus itu naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dia punya persekutuan dengan Bapanya. Lalu di Markus 1 ayat 35 sampai dengan 38, khususnya ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, dia mencari tuntunan dari Bapanya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Yesus ketika dia berdoa? Kita mungkin bisa baca itu di Yohanes 17, ya, doa Yesus untuk murid-muridnya ketika dia ada di taman, ya, sebelum dia ditangkap. Kita bisa lihat, ya, contoh itu Yohanes 17, apa yang Yesus katakan dalam doanya, dan kita melihat itu satu percakapan yang pribadi antara dia dengan Bapanya. Kemudian kalau kita lihat di Matius 4 ayat 4, ini adalah saat ketika iblis itu mencobai Yesus, ya.
Ketika itu Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dikatakan dia lapar. Nah, waktu dia lapar, iblis itu berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, sebab ada tertulis, ya dia kutip ayat juga begitu ya. Di setiap pencobaannya juga iblis itu berusaha untuk menjatuhkan Yesus dengan menggunakan firman. Ya. Tapi Yesus menjawab juga dengan firman ya. Dia bilang, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita baca di bahasa aslinya, kata firman di sini adalah rema. Ya, rema itu firman yang spesifik untuk seseorang pada saat tertentu dan berlakunya juga seringkali untuk saat itu. Ya. Nah, kalau kita ambil rema itu digunakan di kesempatan lain, maka itu menjadi satu rumusan. Ya. Itu seringkali bukan lagi soal hubungan. Kalau rema itu hubungan, jadi kita mendengar dia berbicara, kita tahu bahwa itu firman buat kita, itu namanya rema. Dan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, itu makanan jasmani, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Artinya kalau kita ini setiap hari perlu makan roti ya, makan nasi, makan mie ayam, makan apa saja ya menjadi makanan pokok kita, bahkan 3 kali sehari, itu belum termasuk ngemil ya. Maka seharusnya kita juga setiap hari mendapatkan firman yang rema buat kita. Nah, masalahnya apakah kita memang menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengar dia berbicara. Kadang-kadang aktivitas itu sudah begitu padat sehingga kita bergerak hanya berdasarkan kerangka firman yang sudah kita tahu sebelumnya atau rema sebelumnya, atau karena firman berkata demikian dan kita lakukan dan itu betul ya, itu nggak salah. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa kalau kita izinkan firman tertulis itu tiba-tiba menjadi firman yang rema ya, yang berbicara kepada kita. Kenapa seperti itu? Ya, karena salah satunya di Roma 10 ayat 17 ya, dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kata firman itu sendiri di Roma 10 ayat 17 itu juga dalam bahasa aslinya rema. Dari sini kita belajar kalau kita mau mendapatkan iman, maka kita mesti menyediakan diri untuk mendengar Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, kita perlu membaca, merenungkan firman-Nya sedemikian rupa sehingga firman itu tiba-tiba seperti berbicara ya, spesifik buat kita. Nah, kalau kita sudah makin sering ya mendengar, kita makin mengenali suaranya. Bahkan di tengah kekisruhan berbagai macam suara, kita tetap bisa ya membedakan ada suara yang dari Tuhan untuk kita ya di tengah-tengah kesibukan berita yang macam-macam. Tapi tetap saja seperti kita belajar dari Yesus ya, tetap harus dijaga ya. Jadi habis kebaktian misalnya dapat firman luar biasa, maka setelah itu perlu waktu pribadi lagi dengan Tuhan ya. Kemudian pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap ya. Kalau kita baca teladan Yesus tadi di Injil Markus, dikatakan Yesus itu menyendiri ya pagi-pagi benar. Dan dia berdoa. Dan dia digerakkan oleh tuntunan yang dia dapat dari Bapaknya yang lewat Roh Kudus. Nah, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dari sini kita belajar bahwa kita nggak bisa mengiman-imani. Ya, yang bisa kita lakukan adalah memutuskan untuk percaya firman-Nya, memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, karena ya setidaknya Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Ya, karena saking besarnya kasihnya kepada dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Yohanes 17, kalau kita baca, itu dikatakan hidup yang kekal adalah mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Itu hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini begitu besar, Dia memberikan Yesus, Dia anugerahkan itu supaya kita yang percaya, kita memperoleh hubungan dengan Allah Bapa, dengan Yesus. Kita panggil Dia Aba Bapa, ya. Itulah hidup yang kekal, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus. Nah, kemudian ketika kita mendengar firman, ya, dan kita renungkan, nanti pada waktu tertentu Roh Kudus itu akan membuat firman itu menjadi rema. Pada saat itulah muncul iman, ya. Iman itu muncul karena kita mendengar rema. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengiman-imani, ya. Misalnya kita belum punya rumah nih, ya. Kita pengen punya rumah, kita berdoa, doa keliling, ya. Lalu ada rumah yang kita suka, kita klaim, ya, kita doain keliling berkali-kali, ya, nggak bisa seperti itu, ya. Kecuali ada tuntunan dari Tuhan untuk melakukan hal tersebut, ya. Sebenarnya juga dengan banyak doa, ya, doa profetik, kita nggak bisa tiru sebenarnya, ya. Kita nggak bisa klaim gitu, ya. Ayo kita doakan nih, kita kelilingin mobil ini supaya jadi milik kita misalnya. Tidak bisa seperti itu, ya. Tapi kita bisa membaca, merenungkan, dan percaya firman-firman yang memang Tuhan janjikan bahwa Dia itu care, peduli sama kita. Dia gembala yang baik, ya. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Lalu perlu step-step, ya, dalam cara berpikir supaya kita ini bisa menangkap kehendaknya, lalu percaya, sehingga apa yang memang kita perlukan, bahkan kita inginkan itu bisa kita nikmati dari Tuhan sebagai bagian dari apa yang Tuhan berikan. Dan itu kan yang ditulis oleh Daud di Mazmur 37, ya, ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu jadi lewat persekutuan, ya, dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Dia lewat firman yang kita baca, kita dengar, maka pola pikir kita berubah, mindset kita berubah. Kita lebih mudah percaya apa kata firman Tuhan. Kemudian pada saat-saat tertentu akan muncul rema, dan rema ini yang menyebabkan munculnya iman, ya. Iman itu yang menarik mujizat, sesuatu yang mustahil, ya, yang secara logika nggak mungkin, itu bisa kita peroleh, kita dapat ketika ada rema. Saya pernah cerita mungkin, ya, ada seorang anak Tuhan, ya, dia melayani, kemudian dia mau mendoakan satu orang yang baru kena serangan stroke, ya. Kemudian ketika dia berdoa, dia dapat firman di hati dia, ya. Tuhan bicara sama dia, Tuhan bilang, kasih tahu kepada orang yang mau kamu doakan itu bahwa aku mengasihi dia dan aku mau dia sembuh. Jadi besoknya waktu ketemu dengan orang yang mau didoakan itu, ini anak Tuhan, dia bilang, ya, Om, saya sudah berdoa kemarin dan Tuhan bilang sama saya bahwa Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau supaya Om sembuh. Nah, itu kalimat tersebut kan memang sifatnya standar, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita semua, bahwa Tuhan mau kita sembuh, ya. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Dia mau kita sembuh, ya. Dia mau kita diberkati. Ya, itu hal yang wajar sekali. Kita panggil Dia Aba, Bapa, dan Yesus juga mengatakan, Bapa manakah di antara kamu di dunia ini yang memberikan ular atau kalajengking atau sesuatu yang jahat, yang jelek,
kepada anaknya kalau anaknya minta roti, ya. Jadi itu hal yang sangat wajar sekali ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia merancangkan hal yang baik buat kita. Nah, jadi misalnya begini ya, kalau ada yang sakit misalnya ya, kita perlu belajar untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Walaupun belum dapat rema secara khusus, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kirim penyakit untuk mengajar kita. Ya. Itu tidak sejalan dengan apa yang kita baca di Alkitab. Ya. Memang kita bisa belajar ketika kita mengalami kesulitan, termasuk ketika kita sakit. Ya. Kita bisa belajar, kemudian kita sembuh, dapat pelajarannya. Tapi kan nggak perlu sakit ya untuk mendapatkan pelajaran tersebut. Ya, saya terkesan dengan cerita, kadang-kadang cerita seperti ini ya, dalam bentuknya macam-macam itu suka disampaikan dan menjadi berkat, tapi suka membawa kepada cara pikir yang salah, paradigma yang salah. Ya, misalnya begini, ada orang yang dia berkali-kali diinjili ya, misalnya, terus dia menolak ya, kemudian dia hidup dalam dalam dosa, hal-hal yang nggak benar lah ya. Tapi kemudian karena dia melakukan kesalahan, melanggar hukum, ada orang yang nuntut, lalu dia masuk penjara ya. Ketika dia masuk penjara, dia berubah di sana. Dia bertemu dengan orang-orang yang datang ke penjara melayani, dan dia berubah. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh setelah keluar dari penjara, bahkan secara mujizat hukumannya diperpendek ya, dipotong, dan dia bisa keluar dengan cepat. Lalu dia mulai melayani Tuhan, dan dia cerita di mana-mana bahwa Tuhan mengasihi dia. Ketika dia di penjara, dia ketemu dengan Tuhan. Nah, lalu dia bilang, mungkin untuk kasus dia ya, dia bilang begini, saya bersyukur saya masuk penjara karena di penjaralah saya ketemu dengan Tuhan. Nah, kalimat itu dengan mudah bisa membuat orang berpikir, memang Tuhan kirim dia ke penjara ya, atau perlu ke penjara dulu, atau mengalami kesulitan dulu baru kita kenal kasih Tuhan. Nggak seperti itu ya. Bukan rencana Tuhan untuk dia itu masuk penjara, cuma karena dia itu melanggar hukum ya, akibatnya seperti itu. Ada keadilan ya yang harus dia lalui. Tapi toh ketika dia di penjara, Tuhan pakai kesempatan itu untuk mengajar dia, karena di situ dia nggak bisa lari kemana-mana. Disitulah saatnya dia untuk tenang, teduh, dan belajar untuk mendengar. Lalu hatinya berubah dan dia kemudian melayani Tuhan. Ya, dia merasakan bahwa Tuhan membawa dia ke penjara untuk dia mengenal Tuhan. Sebenarnya nggak seperti itu, gitu ya. Tapi artinya begini, kalau dia awalnya punya hati yang mau mendengar, ya dia mungkin nggak perlu ngalami masuk penjara. Ya. Ya, hal yang sama juga ya ketika seorang sakit misalnya ya, kemudian dia sembuh, ya, itu jadi berkat bagi banyak orang. Ada juga orang yang nggak sembuh, tapi kesaksiannya itu ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, ketika dia tetap mengasihi Tuhan ya, walaupun dia sangat menderita, itu juga jadi berkat bagi banyak orang ya. Ya, cuma tetap kita harus pegang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dan firman itu nggak berubah ya. Walaupun banyak orang mungkin yang didoakan bukan hanya nggak sembuh ya, malah meninggal gitu. Tapi waktu dia meninggal itu jadi berkat juga bagi orang lain karena imannya itu tetap percaya kepada Tuhan. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi sekali lagi kan tidak merubah firman Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan ya.
Sama juga dengan ketika orang-orang sebagian menolak Yesus, tidak menerima uluran tangan Tuhan, tidak menerima Yesus, dan tidak menerima kehidupan yang kekal, ya, tidak mengalami hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pada banyak orang yang mungkin kita kenal, ya, kan tidak merubah firman Tuhan. Tetap kita beritakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Bagaimanapun keadaan seseorang menentang Tuhan, tetap Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, keputusan bahwa orang itu mau terima Tuhan apa enggak, ya itu tergantung kehendak bebas masing-masing. Sama halnya juga ketika seseorang sudah kenal Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, ya, dia menerima keselamatan, dia diselamatkan. Apakah dia mau percaya bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang menyembuhkan atau tidak, ya? Itu tergantung dia, itu keputusan masing-masing. Tidak bisa ketika seseorang menolak untuk percaya hal itu, lalu kita menganggap itu sebagai satu kebenaran, ya. Kita menganggap Tuhan itu cuma menebus kita dari dosa supaya nanti kita masuk surga, ya. Tidak seperti itu, ya. Tidak hanya itu, tapi juga untuk kehidupan kita di dunia ini, ya. Dia mau kita bisa menikmati yang terbaik. Nah, iman itu menarik mujizat, ya, menarik anugerah Tuhan, ya. Jadi ketika misalnya yang lagi sakit, dokter sudah angkat tangan, ya, terus belajar percaya sama Tuhan, pada titik tertentu ada rema, ya, dapat, dan tiba-tiba tuh begitu kuat sekali, ya, dan rema itu menimbulkan iman, lalu terjadi mujizat. Nah, yang kembali yang tadi saya ceritakan, anak Tuhan yang mendoakan seorang bapak yang kena stroke itu, ketika perkataan tersebut disampaikan bahwa Tuhan mengasihi, ya, Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau Om itu sembuh, dia langsung nangis kayak anak kecil, ya, dan memang dia sembuh, ya, habis itu. Saya pernah lihat video ada sepasang suami istri, ya, dan istrinya sendiri kesaksiannya sudah luar biasa. Dari orang yang gak ngerti bahasa Inggris, tinggal di Singapura, ditinggalkan suaminya, lalu dia harus berjuang sendirian sampai dia bisa survive, ya. Kemudian dia ketemu dengan seorang pria yang kemudian akhirnya menjadi suaminya. Nah, mereka melayani sama-sama, dan suatu ketika suaminya kena penyakit dan sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah mustahil, ya. Mereka sudah capek begitu, ya, dalam berdoa. Nah, ini seringkali ketika doa itu yang seringkali harus dilawan itu adalah ini, capek, jenuh gitu. Akhirnya give up, menyerah. Nah, waktu itu diceritakan, ya, di YouTube itu ada, ya, videonya. Dan saya terharu sekali waktu lihat itu. Waktu itu mereka sudah give up, ya, dan istrinya bilang, saya akan tetap melayani Tuhan, dan katakan bahwa kamu sayang sama saya akan rekam, ya. Katakan bahwa kamu mengasihi saya, sehingga waktu kamu udah gak ada, saya bisa putar video ini, rekaman ini, sehingga itu sangat menguatkan saya untuk terus melayani Tuhan. Nah, habis itu karena kecapean, yaitu di rumah sakit, ya, istrinya tertidur, ya, tapi kemudian dia merasakan kehadiran Tuhan, ya, si yang sangat kuat, ya. Terus dia tertidur, kalau nggak salah begitu, ya, suaminya tertidur juga. Tapi waktu pas istrinya ini bangun, dia lihat suaminya nggak ada di tempat tidur, ya. Lalu kabel-kabel yang nempel di kepalanya, yang dihubungkan dengan semua peralatan di rumah sakit itu udah dicopot semua, ya. Dia bingung, di mana ini suaminya, nggak ada di tempat tidur, ya. Buru-buru bisa turun, orang sakit, ya, selama beberapa lama, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, ya. Lalu lapor sama suster, dan dibunyikan alarm, ya, pasien hilang.
Ternyata ketika lagi sibuk-sibuknya, terus suaminya keluar dari kamar mandi. Mereka kaget sekali. Kamu ngapain kamar mandi ya? Selama ini nggak bisa dia ke kamar mandi. Tapi dia turun dan dia bilang, saya rasa badan saya panas, jadi saya mandi. Dia mandi. Ya, dan susternya bilang, kamu kan lagi sakit ya. Nah, dikembalikan lagi ke tempat tidur, diperiksa, ya singkat cerita sudah sembuh. Nah, itu mujizatnya. Mujizat itu terjadi. Ya. Kita baca Alkitab di Kisah Rasul juga diceritakan ketika Petrus sudah ditangkap di penjara dan dia tidur di antara dua penjaga. Alkitab berkata jemaat dengan tekun mendoakannya. Wow, saya kalau baca itu terus terang itu luar biasa ya. Karena jemaat dengan tekun ya, nggak terima Petrus ditangkap. Mereka doa dengan tekun sehingga akhirnya malaikat turun tangan, Tuhan menyuruh malaikat itu bergerak, muncul di penjara, langsung tepuk Petrus, bangunkan dia, langsung itu rantainya copot, pintu penjara terbuka semua dan mereka jalan keluar ya. Itu intervensi dari surga, dari alam supernatural ke alam natural. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita baca setiap kisah Yesus di kitab Injil, dia memberikan perintah. Nah, itu rema, berlaku pada saat dia sampaikan kepada orang tertentu dan hanya diperlukan ketaatan. Ya, lakukan itu. Jangan ditunda gitu. Nah, kalau dilakukan terjadi mujizat. Ya, misalnya dia bilang, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Semalaman kerja keras gak ada hasilnya, tapi kali ini dilakukan karena Tuhan memerintahkannya. Dan boom, hasilnya ikan sebanyak 2 perahu sampai hampir tenggelam. Di kesempatan lain, ketika murid-murid cari ikan semalaman gak dapat hasilnya, dan dia bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kok gak sebelah kiri? Ini seringkali kalau orang hanya questioning, mempertanyakan, ya ujungnya debat yang gak akan selesai. Tapi belajar taat. Ketika mereka lakukan tebarkan jala sebelah kanan, langsung ikan banyak tertangkap. Di kesempatan lain dia bilang sama Petrus, pergi ke danau, pancing ikan. Ikan pertama yang kamu tangkap, kamu buka mulutnya, di situ ada uang. Oh, bisa seperti itu ya. Lalu uang itu dipakai buat bayar pajak. Di kesempatan lain, ketika Yesus hadir di pernikahan di Kana, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bilang, isi tempayan-tempayan itu dengan air ya, air tempat pembasuhan. Lalu bawa ke pemimpin pesta. Ya mereka lakukan aja. Dan ternyata air itu sudah menjadi anggur. Itu rema firman yang spesifik berbicara pada orang tertentu dan hanya dibutuhkan ketaatan. Kemudian di Efesus ya, Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18 dikatakan di situ, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kata firman di sini juga rema. Lalu dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, di sini artinya ini diajarkan satu jenis doa ya. Doa syafaat juga termasuknya, dan di antaranya berdoa untuk orang lain, tapi terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu rema. Jadi gunakan dalam doa. Artinya waktu kita berdoa, sambil kita berdoa itu kita istilahnya tuning ya, kalau kita membuka telinga rohani kita, hati kita untuk menangkap dia bicara apa. Nah, waktu dia bicara, lakukan itu atau deklarasikan firman itu. Itu sangat luar biasa. Kalau kita doa itu bukan sesuatu yang ini tolong doakan daftar ya, lalu kita mengulang doa yang sama. Kita pikir Tuhan itu perlu kita ngomong berkali-kali baru dia dengar ya. Enggak seperti itu ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita punya daftar doa mungkin, pokok doa yang mau didoakan, tapi bagaimana mendoakannya itu kita buka telinga kita, telinga rohani.
Lalu kita seperti bercakap-cakap dengan dia karena kita mendengar dia berbicara. Kita merasakan tuntunan itu. Waktu dikatakan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh. Artinya dia memberikan itu ya, lewat rema, firman yang berbicara. Dan gunakan dalam segala doa dan permohonan. Kamu butuh sesuatu, kamu doa dan buka telinga rohanimu. Tuhan bicara apa? Ya. Lalu pakai itu ya untuk naikkan dalam doa. Jadi kita seperti berdiskusi gitu dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahkan dikatakan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Jadi ini kita gunakan ini namanya firman rema dalam doa kita. Waktu kita doain orang, kita buka telinga kita ya untuk menangkap. Memang butuh waktu ya, butuh teduh supaya bisa nangkap apa yang Tuhan ingin supaya kita sampaikan kepada orang tersebut ya. Satu ayat lagi, Markus 4 ayat 14, ini perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, dan Yesus mengatakan ketika dia memberikan penjelasan, penabur itu menaburkan firman. Ya, nah di sini logos. Jadi waktu kita dengar firman di gereja, bahkan juga seperti sekarang, kita dengar firman ya. Ini firman logos ya. Nanti tergantung waktu kita dengar ini kita menyimak dengan baik, ataukah kita nggak terlalu nangkap ya, cuma dengar sebentar lalu lupa ya. Itu menentukan apakah firman logos ini dia nantinya bertumbuh dan berbuah ya. Pada titik-titik tertentu itu logos ini bisa jadi rema. Tiba-tiba Tuhan bicara dan kita taat, kita lakukan, maka itu jadi. Ya, saya pernah cerita ketika dalam suatu kesempatan saya melihat ada kesalahan yang saya buat dan saya perlu tuntunan Tuhan ya, bagaimana menghadapi hal itu. Dan tiba-tiba saya ingat ayat di Yohanes 15 ayat 15 yang berkata, aku menyebut kamu sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah tiba-tiba itu paling kuat sekali. Ya. Lalu saya ingat Abraham dikatakan dia juga sahabat Allah. Abraham gak sempurna, dia melakukan kesalahan, tapi Alkitab berkata dia sahabat Allah. Dan sepertinya itu konfirmasi ya buat saya untuk Tuhan bilang begini, gak usah takut ya. Kamu memang buat salah di situ, tapi kamu sahabatku ya. Tenang saja ya. Yang saya bilang salah ini bukan salah yang aneh-aneh ya. Saya ada satu formulir yang isi ya, saya mengisinya nggak tepat, kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi firman yang pernah saya baca itu ya, firman logos tiba-tiba pada titik tertentu itu menjadi rema, dan itu menyebabkan kita kalau dapat rema itu bisa menerobos hal-hal yang mustahil. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu perlu untuk daging kita, tubuh kita, tapi kita juga perlu rema. Manusia hidup juga dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau itu kita nikmati setiap hari ya, maka apa yang Tuhan janjikan itu bukan satu hal yang sulit, bukan hal yang mustahil. Dan kita bisa melihat bahwa dia memang Tuhan yang baik. Ya, kita tahu ada ayatnya di surat Yohanes bahwa Allah adalah kasih, dan karena itu dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Dan kita bisa percaya dan selalu mengalami bahwa God is good all the time. Amin.